Pemirsa, kita akan kembali menyimak hasil polling berikut ini dengan pertanyaan mengenai apakah Anda setuju pemerintah daerah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ini sebetulnya hasilnya tipis, yang mengatakan setuju 41%, yang menyatakan tidak setuju 59%. Saya akan kembali ke Prof. Wiwi mengenai efektivitas pemerintahan versus demokratisasi itu seperti apa sih, Prof? Aktivitas pemerintahan versus demokratisasi. Jadi seharusnya ya kalau proses demokrasinya itu melembaga, substantif, itu akan berdampak dengan sendirinya terhadap tata kelola pemerintahan yang good governance gitu ya. Pemerintahan yang governability gitu ya. Pemerintahan yang mampu mengeksekusi program-program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Teorinya seperti itu. Lah, di Indonesia pemilu itu kan berlangsung tidak di ruang kosong. Pasti akan korelasinya entah positif atau negatif terhadap pemerintahan. Maka apakah akan menghasilkan good governance atau bad government atau bahkan divided government. Itu. Ini teorinya Pak Joy. Jadi ke sana sebetulnya. Maka kita harapkan dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada akan menghasilkan kita itu pemilunya bagus, pilkadanya berkualitas gitu, berkeadaban, sehingga pemimpin yang terpilih betul-betul akan mengekspresikan gitu ya, merepresentasikan kehendak masyarakat luas dan yang bersangkutan mampu. Dalam konteks pilkada ada sejumlah kepala daerah yang betul-betul gitu ya, the best, dalam arti mampu menunjukkan bagaimana dia mengurus dan melayani masyarakat. Karena esensi dari dibentuknya pemerintah daerah itu menurut teorinya ahli pemerintahan daerah seperti itu, mengurus dan melayani. Ketika tidak dilakukan, maka dia gagal sebagai tentunya kepala daerah. Nah, ini kita bisa melihat ya berdasarkan bagaimana pilkada sudah menghasilkan seorang inovator. Satu contoh. Maka itu ya saya tertarik untuk mendorong terus bagaimana kepala daerah akhirnya menjadi kepala daerah yang inovator. Jadi tidak business as usual, tapi betul-betul mampu mendorong daerahnya maju. Masyarakatnya maju dengan berbagai tentu gitu ya, saya melihat itu terobosan-terobosan yang out of the box gitu. Nah ini tidak banyak. Kalau diambil 545 daerah sekarang ini, itu bisa 10%-nya itu udah bagus. Susah sekali. Karena apa? Ketika kepala daerah menjadi inovator, menjadi kepala daerah yang betul-betul statesmanship gitu ya, pemimpin, tidak sekedar berkuasa, dia bisa merepresentasikan kehendak masyarakat itu dengan sangat serius. Dan itu biasanya memang semakin besar dana APBD daerah untuk pelayanan publik, untuk pembangunan, maka akan semakin kecil kesempatan untuk dikorupsi. Tapi kalau semakin besar korupsinya, maka dana pembangunan atau dana untuk pelayanan publik mengecil pula dia. Baik, Prof. Wiwi udah menyinggung mengenai korupsi nih. Kita akan bergeser ke polling berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.